Oke guys, selamat datang di chat terakhir. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah cerita yang dijamin bikin kamu takut sendirian. Berjudul The Slinging Slasher. Nah, ada yang tahu film itu? Film kartun itu? Iya, film kartun SpongeBob. Akan ada banyak keanehan demi keanehan akan kita bahas di episode kali ini dengan sebuah plot twist yang mungkin sama sekali nggak akan kalian duga. Kalau kalian sudah siap, kita langsung saja bacakan chat halonya. Baik, kita langsung saja bacakan chatnya. Ini percakapan antara Dika dengan temennya. Oke. Di jam 11:27 dia bilang, "Ri, lo masih bangun? Penting, please bales," kata Dika. Ini kayaknya lagi ketakutan gitu ya guys. Apaan sih Dik? Ganggu orang tidur aja. Lo lagi nonton TV nggak? Tadi gue nggak sengaja nemu channel kartun lama yang nayangin episode Graveyard Shift. Oke, episode SpongeBob yang ada si Slinging Slasher itu kan? Oh, ini yang ceritanya yang Squidward sama SpongeBob itu lagi lembur. Dan tiba-tiba ada orang yang turun dari bis ya guys dengan bawa spatula. Kalian ingat nggak episode itu? Klasik lah. Kenapa emangnya? Ada yang aneh. Gambarnya distorsi banget. Terus pas adegan si Slasher muncul di halte bus, dia nggak pakai spatula. Kalau dia nggak pakai spatula terus pakai apa ya guys? Terus pakai apa? Sendok sayur. Ayolah, paling sinyal loh bapuk. Dia megang pisau daging karatan, Ri. Dan dia nggak berdiri di depan Krusty Krab. Dia berdiri di depan pagar rumah yang mirip banget sama pagar rumah gue. Hahaha, efek kurang tidur itu halusinasi lo tingkat dewa, kata temennya. Oke, jadi ini situasi Dika lagi nonton film SpongeBob yang si itu ya guys ya, yang Squidward dan SpongeBob lagi lembur gitu, dan tiba-tiba ada orang yang megang spatula. Gue serius, lampu jalan di depan rumah gue baru aja kedap-kedip, flicker, persis kayak di kartunnya. Oke, stop, jangan nakut-nakutin gue. Oke, stop nakut-nakutin gue. Nggak lucu, kata temannya. Ri, dinding rumah gue mulai ngeluarin dinding hijau. Oke, kalian ingat tidak guys? Di film yang SpongeBob itu kan sama juga ya, di dinding yang si Krusty Krab itu tiba-tiba muncul dinding hijau juga ya guys. Dan telepon rumah gue bunyi. Kenapa halonya sama ya? Aduh, serem banget. Pas gue angkat, cuma ada suara nafas berat sama bunyi besi kegesek di aspal. Dik, lo masih di sana? Woi, jangan bercanda. Dia udah di depan pintu kamar, tapi aneh ya, pintunya kan dikunci. Kok dia bisa lewat bawah celah pintu kayak cairan hitam? Dika, telepon polisi sekarang, kata temennya. Nggak usah, dia cuma mau balikin pesanan yang telat. Katanya 1 porsi nyawa tanpa acah. Oh my god. Dika, kata temennya. Gak direspon sama Dika sama sekali. Oh ada diresponnya. The sash ringing, the trash singing, the mess flinging, slice. Giliran lo, Ri. Coba cek jendela kamar lo sekarang. Oh my god, serem banget cuy. Ini persis banget kayak film kartun yang di SpongeBob itu. Kalian bayangin kalau misalnya kalian lagi nonton kartun yang horor gitu, tiba-tiba ternyata
di TV itu nggak munculnya nggak seperti yang kita nonton, malah kelihatannya kayak real, dan itu persis kayak di depan rumah kita. Seperti yang dialami oleh si Dika. Dia nonton yang The Hex Slinging Slasher itu, tau kan itu filmnya. Aku nontonnya berapa kali nggak bosan, tetap juga takut guys. Itu posisinya kan si SpongeBob sama Squidward lagi lembur ya, terus tiba-tiba ada pelanggan yang turun dari bis dengan bawa spatula. Terus tiba-tiba keanehan mulai muncul, telepon yang berbunyi, dinding tiba-tiba ada cairan hijau, dan tiba-tiba ada yang ngetok sampai di depan kasih cup gitu guys. Sumpah itu serem banget. Itu film kartun yang paling serem aku tonton, dan ternyata kejadian banget di Dikanya. Oh my god, ini seru banget guys. Terima kasih yang sudah request chat history The Hex Slinging Slasher. Kita lanjut cerita selanjutnya. Oke, ini percakapan antara Bima dengan Andra. Sama ini guys, udah jam 11 malam, hampir tengah malam gitu. Bima, Ndra, lo udah tidur? Belum. Kenapa? Masih kepikiran yang tadi di gudang? Apa yang dilakukan di gudang? Gue gak tenang. Bonekanya tadi masih berat pas kita tinggalin. Biasanya kalau masih berat, berarti dia belum mau pergi. Halah, itu cuma sugesti lo aja. Gue tadi naruh bonekanya biasa aja kok, kata temennya, kata si Andra. Udah, tidur sana. Oke, ini kelihatannya si Bima ini gelisah banget ya guys. Apa yang dilakukan di gudang? Boneka apa yang dibahas di sini? Nggak bisa, Ndra. Gue dengar suara ketukan di bawah. Polanya aneh. Kayak ketukan kayu ke lantai. Oke. Tok, tok, tok. Tikus kali. Atau kayu lemari memuai. Logika dikit lah, Bim, kata temannya. Kayak ini si temannya berusaha untuk berpikir positif. Mungkin tikus atau mungkin kayu lemari. Enggak, Ndra. Suaranya makin dekat ke tangga. Dan bau tanah basah sama kemenyan kuat banget di depan kamar gue. Bentar, Bim, lo jangan bercanda. Gue baru mau keluar kamar buat ambil minum. Tapi apa? Kata Bima. Ganggang pintu gue gak bisa diputar. Oke. Kayak ada yang nahan dari luar. Oke, berarti yang diganggu tidak hanya Bima, tapi Andra juga. Dia mau keluar ambil minum. Tiba-tiba ketika mau buka pintu, gagang pintunya gak bisa dibuka. Kayak ada yang nahan dari luar. Dan ada kertas selip di bawah pintu. Kertas apa? Tulisannya, datang tak dijemput, pulang harus diantar. Oh my god, datang tak dijemput, pulang harus diantar. Kalian itu gak sih, kayak pernah dengar gak sih kata mantra ini? Kayaknya si Bima sama si Andra ini main jelangkung ya guys ya, di gudang, dan kayaknya tidak diselesaikan ya, langsung ditinggal gitu aja. Makanya Bima sama Andra dikacau guys. Itu kan mantra yang kita baca tadi. Kita tadi langsung kabur pas lilin mati. Sumpah, gue dengar suara napas berat di balik pintu kamar gue sekarang. Bim, pintu gue mulai digedor, bukan pakai tangan,
tapi pakai benda keras kayak tempurung kelapa. Oh, jelangkung kepalanya itu pakai tempurung kelapa. Tok tok tok. Dia bilang, enggak, dia di sini, dia di pojok kamar gue. Dia nggak bawa alat tulis, dia bawa pisau dapur loh. Serem banget cuy. Bima, maaf, Bima lagi sibuk. Hah? Sekarang giliran kamu yang ngantar saya pulang. Buka pintunya, Andra. Saya sudah di depan. Oh my god. Keren banget sumpah. Ini gimana sih? Kayak biasa lah ya. Kalau kecil tuh kita sering mau tahu gitu. Dulu kan terkenal banget, bahkan sampai sekarang tuh jangan pernah main jelangkung, apalagi di rumah kosong guys. Itu jelangkung itu manggil arwah. Dan di sini Dika sama si Bima sama si Andra itu dia main jelangkung, dia udah ngucapin mantranya ini, tetapi dia tidak menyelesaikan mantranya, tidak menyelesaikan selesainya. Otomatis arwah yang kepanggil tadi masih ada di sekitarnya dan tidak pulang karena tidak menyelesaikan mantra tadi tuh. Dan akhirnya si Bima sama si Andra diganggu. Aduh gila sini. Aduh, kalau kalian tuh janganlah main seperti itu guys, bahaya. Karena itu bisa ngeganggu, berdampak juga. Bukan hanya untuk diri kita, tapi dampak juga ke keluarga. Itu menyeramkan banget sih guys. Itu bisa ngambil nyawa kita. Bahaya main hal-hal mistis itu nggak ada untungnya buat kita juga. Jadi jangan pernah main hal seperti itu ya guys. Oke, untuk hari ini sekian dulu episodenya. Like, comment, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Support aku untuk bikin konten selanjutnya. Sampai jumpa.